Halo, semuanya. Wah, oke. Kita general reading. Ini pembacaan kartu, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Ini mungkin vice versa atau terbolak-balik. Boleh timeless ya, boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan. Atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Jadi kali ini temanya berjudul Kerinduan Terdalam Dia ke Kamu. Cie. Jadi kita klarifikasi energi-energi kerinduan ya. Ada kerinduan terdalam seseorang ke kamu. Nah, gitu. Mari kita lihat. Oke, di-shuffle dulu ya. Ya. Wah, love endures. Jadi ini yang rindu sama kamu, yang punya kerinduan terdalam sama kamu. Ini orang yang ya dia kayak punya hubungan atau dia ada relasi ke kamu, ada koneksi dengan kamu, dan ini rumit banget ya, sulit gitu. Ya beberapa nggak jelas gitu hubungannya dengan kamu, atau orangnya nggak jelas. Sebenarnya ya, dia ini sayang sama kamu, dia mencintaimu. Terus kalau nggak bicara, tidak ada kontak ya, atau ya tidak ada interaksi, mungkin udah tidak dekat lagi, jadi dia rindu sama kamu, dia kangen sama kamu. Cuma di sini dia kayak orang yang jadi sering melamun aja gitu ya. Wah, selama dia kangen sama kamu, selama dia rindu sama kamu, dia suka melamun, dia suka menepi, dia suka menyendiri. Mau dia di sana ada siapa, mau dia di sana sama siapa, ada si itu, ada si siapalah, keluarga, saudara, teman, atau entah ada seseorang yang lain juga. Kayak dia lebih senang menyendiri, dia lebih sering menyendiri, soalnya ya dia tuh nggak ada rasa semangat ke yang lain gitu. Soalnya kan dia koneknya cuma sama kamu nih, dia cuma konek ke kamu doang, dia ada chemistry, ada koneksi ke kamu saja. Apalagi kita tidak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta, kita nggak bisa memilih sama siapa kita punya koneksi ya. Ya itulah hidup. Jadi yang gak enaknya itu ketika ya kita mencintai tapi keadaan tidak mendukung. Entah ada sesuatu atau ada beberapa hal yang membuat hubungan ini rumit. Bisa tentang ya adalah isu-isu seperti isu keluarga, punya keluarga, ada isu tentang orang lain, ada isu tentang ego, punya egois yang tinggi juga, bisa beradu ego juga. Belum lagi ya menghadapi orang yang keras seperti dia, itu kan gak mudah. Kemudian ya dia mungkin punya isu-isu tersendiri, kayak misalnya ada hal yang dia fokuskan tentang kerjaannya juga, keuangannya, atau ya dia punyalah pikiran yang lain selain kamu gitu. Atau kamu kayak gitu juga.
Dan yang jelas ini sudah berkonflik atau ada konflik batin yang membuat loss gitu. Tidak komunikasi atau nggak ketemu jadinya, ya. Ya kalau dibilang sedih-sedih lah. Dia sedih banget sebenarnya. Orang sekeras dia bisa sedih. Orang seegois dia bisa lah sedih. Tapi ya honestly ya, to be honest, sejujurnya, kamu yang benar-benar bikin dia punya kesedihan yang dalam. Kamu yang bikin dia tuh punya kerinduan yang dalam. Jadi kalau seandainya dia bisa ngomong ya, kalau seandainya dia bisa bicara, dia mau bilang ke kamu, baru aja hanya ke kamu, aku ngerasain perasaan yang rumit, perasaan yang kuat gitu, dan nggak bisa tergantikan dengan yang lain. Istilahnya ya, aku nggak pernah kayak gini, aku nggak pernah sesedih ini, aku nggak pernah sekangen ini gitu. Kok bisa aku kangen banget, kok bisa aku rindu banget sama kamu. Bahkan ya, aku kayak bucin aja gitu ya. Cuma aku nggak mau lah nunjukin ke kamu kalau aku lagi bucin ya, lagi kayak budak cinta gitu, karena lagi rindu sama kamu. Jadi kalau orang yang bucin gini ya, apalagi kalau orang yang egois kayak gini, kalau lagi bucin ya diam aja, nggak mau ditunjukin ke kamu, kan gengsi gitu kak. Jadi ya kalau dia punya sosmed agak sulit lah diakses gitu ya, atau dia nggak mau terlalu nge-expose gitu bahwasanya ya dia sekarang punya kesedihan yang dalam karena dia sangat dalam merindukan kamu gitu loh. And then ya seandainya bisa bicara juga kadang dia pengen banget bilang, kok bisa ya kamu ambil hatiku? Kok bisa kamu tuh bikin aku tersentuh? Maksudnya, kok bisa kamu bikin hatiku tersentuh? Aku jadi sayang sama kamu. Aku jadi cinta sama kamu. Kok aku jadi merasa bersalah ya? Ya memang sih aku ada bikin kesalahan. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang ya mungkin dia pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Cuma kadang dia heran aja sih. Kok bisa ya aku kayak gini banget? Sangat-sangat merasa bersalah, sangat-sangat merasa kasihan, sangat-sangat merasa ya aku kok tega menyakiti kamu. Aku sekarang ya gitu, kayak orang yang suka baper-baper nggak jelas. Nah ini kan ada tentang I love you ya. Pengen banget bilang I love you ke kamu. Pengen banget bilang ya aku cinta sama kamu. Jadi kalau seandainya nih dia bilang I love you di dalam hatinya ke kamu, kamu pengen balas apa? I love you too? Ya terserah kamu lah. Jadi begitu kak. Terus apa ya, dia pengen banget kayak bilang ya, aku tuh menyesal karena ternyata kamu yang paling aku inginkan gitu. Cuma ya aku nggak berjuang selama ini. Ini entah apa ya masalah kalian, atau konflik lah, salah paham lah, atau ada sesuatu yang menentang, menghalangi, ada sesuatu yang beda banget atau gimana. Jadi kayak ya dia pasif gitu selama ini. Dia kira kayak ya aku suka doang gitu, atau ya aku cinta sama kamu, cuma ya nggak harus gimana-gimana gitu, nggak berjuang lah atau apa. Tapi kok ya setelah kehilangan kamu, setelah lost kontak, setelah kita nggak bicara, kok benar-benar hancur banget ya hati aku. Nah dia ngerasa gitu, terus dia mau tuh ingat-ingat memori-memori sama kamu, ingat-ingat kayak kita dulu pernah gini loh, kita pernah chatting-chatting. Biasanya aku kalau chatting sama kamu suka senyum-senyum gitu. Kalau ngobrol sama kamu aku sering senyum-senyum, tapi sekarang tinggal kenangan gitu, udah nggak ada lagi ya. Biasanya jam segini ya kita online bisa chatting, biasanya hari apa kita bisa ketemu atau telepon atau apa, ngobrol gitu ya. Kadang dia mau ingat-ingat gitu
Ya kalau kalian intens komunikasi, dia mau inget-inget gitu sih kak. Biasanya lu jam segini online nih, biasanya lu bikin story nih, tapi udah tinggal kenangan kan, udah nggak ada lagi celah atau dibatasi komunikasi. Dia mungkin udah ngedepak kamu dari sosmednya, ngedepak di WA atau apa gitu. Jadi kayak nyariin kamu sih. Ya andai aja ada chat kamu, andai aja ada storymu, statusmu di WA aku atau di sosmed aku, kadang dia mikirnya gitu. Eh, tapi kalau kalian beberapa yang udah pernah ketemu ya, kadang dia mau ingat-ingat kita pernah ketemu, pernah kesini ke situ, lewat sini, lewat situ. Dia mau mungkin naik kendaraan melewati daerah-daerah itu mengenang kamu. Dia mau seperti itu. Terus kalau kalian pernah begitu-begitu ya, dia mau membayangkan. Dia mau bernostalgia, ingat-ingat ya, kita pernah lo gitu-gitu ya. Atau kalau kalian belum pernah juga ya, ya mau aja ngebayangin. Andai bisa gitu-gitu dengan kamu. Apa tuh gitu-gitu? Pikirin aja sendiri ya. Yang jelas tentang physical thoughts ya. Mungkin dia pengen kontak seksual dengan kamu. Tuh. Jadi ini ada orang yang menyesalnya itu apa ya? Ya aku rasa ini kayak dia pengen bilang, saat itu aku nggak nyangka aja, ternyata kamu tuh yang terbaik mungkin. Aku nggak nyangka ternyata ya memang kamu yang paling mengerti aku, kamu yang paling memahami gitu. Terlepas dari kekurangan kamu, kelebihan kamu, kayaknya kamu yang paling ngertiin aku, paling dewasa, paling sabar atau paling bijaksana menghadapi aku. Tapi saat itu aku ya slow aja, santai aja, biarin kamu gitu, cuekin kamu. Tapi kok sekarang yang gak nyangka gitu, sesakit inilah kehilangan kamu. Tuh kak. Ini beberapa ada yang sebelum-sebelumnya ilfeel atau yang gak terlalu suka, gelai gitu ya. Tapi kok sekarang suka banget ya sama kamu. Kayak mau bayangin wajah kamu gitu. Aku lihat-lihat fotomu yang lama juga aku lihat. Ini ada yang simpan fotomu ya. Beberapa seperti itu. Oke. Ya, di sini ada Aquarius. Hai. Aquarius strong banget ya sama Scorpio. Oke. Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Baiklah, Eight of Swords. Nah, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini strong banget Libra, Leo, Taurus ya, Sagittarius, Aries. Ya, bisa energis saja, berarti banyak banget ya. Tapi beberapa yang strong yang tadi. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul dan zodiak bisa energis saja. Oke, ciao Bella. So, jadi ya kak. Ini orang yang apa ya? Dia berusaha loh berkali-kali untuk berusaha move on gitu ya. Berkali-kali dia berusaha melupakan kamu, tapi kok nggak pernah bisa gitu. Kadang dia pikir-pikir, ya kan perempuan di dunia ini nggak kamu aja, laki-laki di dunia ini nggak kamu aja gitu. Aku kan bisa harusnya bahagia dengan yang lain. Toh juga semua dengan kamu kan sudah berlalu gitu kan. Tapi kayak kok gagal lagi ya move onnya, kok nggak bisa lagi ya aku lupa sama kamu. Aku berhadapan sama Marimar tapi yang aku bayangkan wajahmu. Aku berhadapan sama Sergio yang aku bayangin wajah kamu. Cie. Senang nggak? Senang lah. Pengen ketawa ya ketawa aja, hahaha. Gitu loh. Jadi ini beberapa memang karma ya. Situasi karma bagi seseorang yang pernah sepele, pernah meremehkan kamu atau
ya pernah tidak berjuang gitu. Dia nggak kejar kamu, dia tidak berjuang banyak ya, dia tidak mau banyak berusaha, entah karena apa. Mungkin karena dia merasa enggak lah gitu, enggak level lah, atau kita beda lah, atau ada ini ada itu, ada yang lebih menarik, atau ya keluarga begini begitu, atau apalah faktornya ya. Aku mau fokus ini itu, atau ya ribet lah, drama banget lah, males gitu. Tapi sekarang kayak orang yang ya itu menerima karma. Jadi cintanya dia tumbuh terus ke kamu. Semakin hari dia berusaha move on, semakin hari dia berusaha melupakan kamu. Gagal total. 100% setiap hari gagal aja. Gitu. Jadi ini orang yang pernah mempermainkan perasaan. Mungkin dia rasa cinta itu bisa dianggap mainan, tapi ternyata cinta itu yang mempermainkan dia. Jadi hidup ini gak usah banyak macam-macam ya, cukup satu macam. Ya gitu sih. Minum dulu kak, aus ya. Jadi apa ya, kadang dia pengen jaga konsistensinya gitu kak. Aku kayaknya gak usah lagi mikirin kamu lah, gak usah lagi lah lihat-lihat sosial media kamu. Kadang kan dia ini masih mau ya ngecek sosmed kamu, ngecek kontak kamu tuh masih mau, meskipun ya kamu nggak terlalu terbuka soal itu, atau nggak ada akses, atau kamu privacy juga, atau ini vice versa. Tetap aja orang ini mau memperhatikan kamu diam-diam. Dia masih mau memantau kamu diam-diam, masih mau ya gitu, stalking lah, atau cari tahu kamu tuh masih mau ya. Dan ini kalau yang nekat itu mau nanyain kamu gitu ke orang pintar lah. Mungkin dia ada kenalan orang supranatural, mungkin dia punya relasi dengan orang yang punya kelebihan, kayak indera keenam, mungkin ada sesepunya, kenalannya, saudaranya, atau temannya, atau ya dia punya kenalan uka-uka gitu ya. Jadi dia tanya-tanyalah tentang kamu gitu kak. Ya sesayang itu dia sama kamu, akhirnya dia obsesi sama kamu, makanya dia mau melakukan itu. So dia merasa ya, aku kadang nih mau ngelihat fotomu, atau aku bayangin nih wajah kamu, memang kamu menarik lah, kamu udah bikin aku mencintai kamu, kamu bikin aku jatuh cinta. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya kamu nggak terlalu wah juga sih. Ya kadang aku ngebayangin itu wajah kamu tuh, cantiknya kamu dari mana ya, gantengnya kamu dari mana gitu. Atau ya kalau kamu beneran keren juga atau cakep, kayak dia merasa ada kok kayaknya yang lebih dari kamu gitu. Tapi entah kenapa aku maunya sama kamu. Cie. Ya gitu. Tapi kalau ini beneran memang ngeliat fotomu ya gitu loh kak, isi hatinya. Kalau dilihat fotomu seperti itu, dilihat dari depan, kanan, kiri, atas, bawah, samping atau apa, sebenarnya kamu kan juga punya kekurangan, atau nggak terlalu cakep-cakep amat. Tapi dia merasa ya udah, hati aku udah sama kamu gitu. Dia udah sadari sekarang baik buruknya kamu, ya intinya ya aku cintanya sama kamu, aku rindunya sama kamu. Ini beberapa kalian ya, sebenarnya kayak langit dan bumi, entah beda karakter kah atau ada perbedaan. Beberapa kalian ya beda alam gitu ya, atau ya beda status kah, beda kedewasaan, beda secara keuangan, beda usia, beda keyakinan kah, beda suku atau apa. Jadi kadang kayak langit dan bumi. Cuma ya mau gimana ya, kan gak bisa memilih sama siapa jatuh cinta ya. Dia merasa gitu. Kadang dipikir-pikir kan, semua terjadi begitu saja. Cinta itu kan anugerah ya, yang perlu kita kendalikan ya cara menyikapinya gitu. So kadang dia mau bermanifestasi dalam hatinya, dia mau ngomong dalam batinnya, di dalam batin dia ngomong
Kamu kalau kemana aja ingatlah sama aku tuh di sini kangen loh sama kamu. Aku rindu di sini sama kamu. Meskipun aku belum sanggup untuk menghadapi kamu, meskipun aku belum sanggup komunikasi atau apa ya, aku pengen kamu di sana ingat sama aku. Aku pengen kamu di sana baik-baik aja, kamu jaga kesehatan, kamu jagalah hati kamu buat aku gitu. Tapi kadang dipikir-pikir kenapa dia gitu ya kan? Kan dia tuh bukan siapa-siapa, atau kamu bukan siapa-siapanya dia. Cuma ya gitu sih, kerinduan terdalam ya. Kayak sering banget ngomong di dalam hati, bermanifestasi dalam hati, eh, menyampaikan sesuatu dalam hati, dalam batinnya semoga nyampe ke kamu gitu. Makanya kalau kamu misalnya lagi ngapa-ngapain ya, atau kamu misalnya ke yang lain, kadang kan kamu mau teringat sama dia, tiba-tiba kayak aku kok kepikiran ya sama dia. Ya memang dia di sana kayak ngasih kontak batin gitu ke kamu. Kamu kalau sama yang lain ingatlah sama aku. Kalau kamu fokus ke yang lain ya ingat juga lah sama aku. Kalau ada yang lain ya jangan terlalu gimana-gimana lah. Jagalah perasaan aku. Kamu jangan maulah disentuh sama si itu. Kan harusnya aku yang menyentuh kamu gitu. Ya ada yang obsesi sama kamu. Itu loh. Ih gemoy banget ya. Oke lah. Kita lanjut. Yang mau makan silakan. Minum dulu kak. Minum lagi. Oke. Kerinduan terdalamnya ke kamu. Ya, ini dia. Patience, please. Dia pengen banget loh bilang kayak, aku tahu ya, aku belum berjuang maksimal. Bahkan mungkin aku nggak melakukan apa-apa. Tapi aku mau kamu tolong bersabar ya. Memang proses aku bergerak itu sangat lambat. Ya, aku tahu aku lelet gitu. Aku kekanak-kanakan. Maafin aku kalau aku belum dewasa. Aku belum bisa bersikap dewasa. Ya, gitu. Tapi suatu saat ya, aku pengen sih melakukan sesuatu sama kamu. Aku sering kok berafirmasi di dalam hatiku. Jadi orang ini ya, entah dia rajin berdoa atau enggak ya, entah dia rajin ibadah atau tidak, ya dia mau aja berafirmasi dalam hatinya, mau berkata-kata dalam hati kayak, ya aku pengen kamu di sana tetap sayang sama aku. Kadang dia berharap sama Tuhan gitu ya, ya semoga yang Maha Kuasa bikin kamu pada akhirnya nanti ke aku lagi gitu, atau ya semoga yang Maha Kuasa menjaga kamu, menjaga hatimu tetap buat aku. Karena dia tahu nih ya, siapa ini si Rudolfo ini kan. Siapa ini si Suka ini. Dia tahu kamu sayang banget sama dia. Mungkin karena kamu baik, dewasa, atau kamu bijak, atau kamu sabar orangnya, atau udah banyak yang kamu lakukan, udah banyak kebaikan yang kamu berikan. Ya udah berkesan lah kamu di hidupnya dia. Jadi dia udah sadar kalau kamu yang paling sayang ke dia, kamu yang paling tulus ke dia. Jadi dia kayak merasa ya pengen selalu berharap semoga Tuhan itu ngejaga hati kamu tetap buat dia gitu. Dia sering berafirmasi gitu, berkata-kata di dalam hati. Ya gitu sih. Mungkin dia doain ya, dia berdoa mungkin kayak semoga kamu dijaga terus sampai nanti pada akhirnya kamu bersatu sama aku. Kadang dia doanya tuh aneh ya, dia bisa aja ngomong yang aneh seperti kamu di sana kalau misalnya ke yang lain kamu janganlah ngapa-ngapain gitu. Jadi ya posesif gitu ya kak. Dalam diamnya itu dia posesif, dia kayak orang yang cemburuan. Mungkin kadang dia ngerasa aja kamu kan bisa ke yang lain,
Tapi aku dalam hati berdoa nih, meskipun aku aneh ya. Tapi aku berdoa, kamu jangan diapa-apain lah sama yang lain. Kamu di sana jangan mesra lah sama yang lain. Kamu jangan gitu-gitulah sama yang lain. Aku nggak terima. Nah gitu. Ih, menyebalkan ya. Oke lah. Jadi gitu gemoy banget ya orang ini. Pasif tapi segitunya sifat dia, segitunya yang dia afirmasikan, segitunya yang dia lakukan, yang dia katakan. Jadi ya sebenarnya membagongkan ya. And then ya dia kadang mau doa juga, atau dia itu tadi masih berafirmasi, bermanifestasi dalam hati, kayak aku berkata-kata terus dalam hatiku, kayak gimana pun ujungnya aku harus sama kamu, kayak gimana pun ujungnya kamu harus sama aku. Mungkin dia sambil lihat fotomu, sambil dia bayangin wajahmu atau apa, dia ngomong aja dalam hati gitu, kamu tuh bahagia harus sama aku, kamu akan ngerasain kebahagiaan hanya sama aku, kamu ujungnya akan ke aku. Jadi ya itu kadang yang membuat kamu mungkin bisa kontak batin dengan dia, kamu mungkin agak sulit bahagia sama yang lain, atau ya kamu jadi mati rasa sama yang lain. Jadi itu interaksi energi dia ke kamu, bisa vice versa, atau kayak kamu pun mungkin kadang ngerasa gitu, aku kok terkoneksi terus ya sama dia, aku kayak gini-gini terus aku ya, jadi kayak susah bahagia tanpa dia atau apa, aku kok mati rasa dengan yang lain. Ya mungkin kamu jadi merasa gitu, ya aku nggak terima lah, masa aku aja yang merasa gini, pokoknya dia di sana juga janganlah dia bahagia dengan yang lain. Atau ya mungkin beberapa kalian aja gitu, kayak ngerasa ya aku nggak terima kalau aku sendiri yang terkoneksi, aku pengennya dia juga terkoneksi, dia juga merasakan sakit yang aku rasakan, ya gitulah. Kadang cinta itu ya bisa menjadi benci, jadinya menyakiti, jadinya ada yang tersakiti. Cuma ya kembali ke diri masing-masing ya, karena apapun koneksinya bisa aja ada karma di dalamnya, mau ini soulmate, twin flame, karmik lah atau apa, tetap aja ada pelajaran-pelajaran, ada karma-karma yang harus kita kita hadapi gitu. Mungkin dari perjalanan cinta ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang mau belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya, sampai kita menyadari bahwasannya cinta itu seharusnya ya tulus ya, cinta itu seharusnya sabar, dan sabar itu nggak ada batasnya gitu. Ya begitulah, cinta punya perspektif yang luas, punya pandangan yang luas. Jadi ini bisa memicu kamu juga untuk lebih terbangun secara spiritual. Karena ya sadar gak sadar ini kan membangun kebangkitan spiritualmu. Ya kan? Nah begitulah. Oke, aku lanjut. Oke. Di sini ada Cancer. Halo Cancer. Pisces ya. Scorpio. Ada Libra, ini strong. Aquarius ya. Gemini, Taurus, Capricorn, Virgo. Oke. Aries, Leo, Sagittarius. Ini strong banget Virgo, Taurus ya, Capricorn, Leo juga strong. Ini Gemini, ada Scorpio ya, Pisces. Oke. Bisa energi saja. Jadi aku ngerasa apa ya, dia tuh sebenarnya nggak akan rela kehilangan kamu 100% ya. Kalaupun sekarang berjarak, menjauh, menghindar, tidak komunikasi atau apa, tapi kayak ya dia ini belum rela kalau benar-benar lepas dari kamu. Dia ini belum benar-benar ikhlas kalau ya lepasin kamu gitu aja. Jadi orang ini meskipun pasif ya, dia kayak ada perasaan
Kan semua itu butuh waktu, semua butuh proses. Entah di pihak kamu atau di pihak dia kan ada aja kendalanya. Bisa tentang pihak lain, bisa tentang ada konflik lain, orang lain, masalah lain atau apa. Seperti itu. Tapi orang ini ya, sejujurnya, ini ada yang cinta mati sama kamu. Jadi lagi musim-musim ya nih energi cinta mati. Kayak udah ada yang lain juga masih kayak cinta banget gitu. Jadi kasihan sebenarnya orang lainnya. Kalau dia ke yang lain, jadinya dia cuek ke orang lain gitu kan. Gitu loh kak. Jadi kalau misalnya dia punya Marimar, Sergio, siapa gitu di sana, dia cuekin. Dia nggak ada hasrat, nggak ada gairah. Kalaupun dia harus berhubungan dengan yang lain itu karena nafsu sesaat, nggak pakai cinta gitu. Jadi kalau dia selesai punya hubungan sama yang lain atau habis berhubungan dengan yang lain, dia kadang merasa sedih, merasa menyesal, merasa bersalah. Kok aku ngelakuinnya sama orang lain ya? Kan yang aku cintai kamu, yang aku rindukan kan kamu gitu. Bisa vice versa. Mungkin kamu juga kadang gitu. Aku pengen ke yang lain, pengen gitu ya. Tapi kok aku keinget dia, kok kasihan jadinya ya. Nggak tega gitu. Entah kamunya atau dia merasa ya meskipun kita gini nih, kita nggak bersama atau apa, tapi kayak aku nggak tega kadang kalau aku berhubungannya sama yang lain, karena yang aku sayang itu kamu gitu. Sweet banget ya. Nah gitulah. Oke, ini bisa vice versa. Dan aku rasa orang ini ya, kalau memang dia cinta mati banget sama kamu, apapun keadaannya, dengan siapapun dia atau dengan siapapun kamu, udah kemanapun kamu atau dia kemanapun, ya tetap aja dia tuh kayak orang yang selalu mencintai kamu tanpa syarat jadinya. Pada akhirnya kan dia harus belajar atau kita sama-sama belajar untuk ya mencintai itu alangkah baiknya tanpa syarat. Karena yang membuat jadi toxic itu kalau kita berharap, kalau kita berekspektasi, kalau kita inginnya dibalas cinta itu. Tapi kalau kita cinta dengan tanpa syarat gitu ya, kalau kita mencintai tanpa syarat, tanpa menuntut apa-apa, kayak ya mungkin lebih enak aja menjalaninya gitu. Dan aku rasa orang ini mulai belajar tentang hal itu. Contoh ya, kalau keadaan udah gak memungkinkan, ya mau gimana, ya aku mencintaimu beginilah, dengan caraku yang pasif ini, dengan 1000 bahasa yang tidak aku ucapkan. Ya istilahnya ya aku diam 1000 bahasa gitu. Jadi ini entah orangnya yang aneh atau koneksinya ya yang aneh. Tapi ya aku rasa selamanya dia akan ingat sih sama kamu. Apalagi kalau ini unfinished business ya, yang kayak kita terpisah itu nggak baik-baik, atau kayak ada gitu yang pengen aku omongin lagi ke kamu, kayak kita perlu bicara gitu. Karena ini aku merasa ada orang yang kayak ya pengen aja gitu ngomong dulu lah, bicara dulu lah dari hati ke hati, baru kita membereskan semuanya baik-baik. Ada yang pengen seperti itu. Kalau kamu pengennya kita jalani hidup masing-masing, ya udah aku terima gitu. Tapi kalau kamu masih mau menerima aku nantinya, ya aku mau sih ke kamu. Nah itu ada orang yang seperti itu ya. Cuma ini kayak orang yang memang lambat banget energinya, atau memang energi semesta membuat kalian begini, berepisode-episode ya. Kisah kalian ini ya mungkin banyak pelajaran yang harus dipelajari sih, kayak ya entah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kalian harus sama-sama belajar menjadi lebih baik. Kalau sudah menjadi versi lebih baik, ini kalian bisa didekatkan untuk bersatu gitu. Oke, aku kasih apa sekarang ya, huruf dulu lah. Huruf ini mungkin di namanya atau kamu, kalian beberapa.
ini ada K, T, Q, Y, P, A, E, G, M, I, F, X. Ini ada X. Berarti kalau X bisa ada yang mantan ya. Mantan teman, mantan pasangan, mantan rekan kerja, rekan belajar, rekan bisnis. Ada N, W, R, H, L. Oke. K, T, Q, Y, P, A, E, G, M, I, F, X, D, N, W, R, H, sama L. Kalau angka, oke, aku udah shuffle. Ini bisa tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, umur spesial, nomor rumah, nomor kantor, apa aja ya. Ada angka 3, mungkin ada apa gitu ya, angka 3, 19, 5, 1, 2, 29, 26, 28, 11, mirror ya, 13, 4, 31, 8, habis 8, ini 7, 30, 21, 6, 25, 18, dan 23. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.